Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli siddiq wa wafa, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Insyaallah pada video kali ini kami akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam di zaman dinasti Bani Umayyah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Aska. Kemudian ada Andi Kuku Agusta, Muhammad Zaki Enorofiq, Muhammad Hilmi Isbatul Haq, dan Muhammad Asyara. Mari kita simak bersama-sama video kali ini tentang sejarah pendidikan Islam pada dinasti Umayyah. Membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan dinasti yang berdiri setelah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Pemimpin pertama dari dinasti Bani Umayyah merupakan tokoh yang mempelopori berdirinya dari dinasti Bani Umayyah tersebut. Ia bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah, ia berasal dari suku Quraisy, Bani Umayyah, dan menjadi khalifah pertama pada masa berdirinya dinasti Bani Umayyah. Memasuki awal cerita dari berdirinya dinasti Umayyah, pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hingga kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat sebagai panglima pasukan yang berada di bawah kepemimpinan Ubaidah bin Jarrah. Lalu masuki pada kepemimpinan Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat menjadi wali untuk wilayah Suriah yang berkedudukan di kota Damaskus. Lalu masuki pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu Islam mengalami konflik yang cukup besar, yang dimana konflik tersebut ditandai dengan adanya perang Siffin. Dan akhir dari perang Siffin itu terbunuhlah Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika sedang menunaikan salat subuh di Masjid Nabawi kota Madinah. Sepeninggalnya Ali bin Abi Thalib, masyarakat Muslim di wilayah Irak ingin mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah selanjutnya. Akan tetapi Hasan bin Ali yang merupakan seorang yang taat dan tidak tega atas perpecahan Muslim yang diakibatkan oleh konflik tersebut, Hasan bin Ali tidak langsung menerima atau bahkan menolak tawaran untuk menjadi khalifah berikutnya. Lalu setelah itu akhirnya masyarakat Muslim mengadakan serah terima kekuasaan di kota Sufah. Dengan demikian, pendidikan pada masa dinasti Umayyah sangat ditekankan karena berangkat dari ajaran Islam yang sangat menekankan ilmu pengetahuan. Kurikulum pada pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan agama seperti hadis, fikih, dan sejarah, serta ilmu pengetahuan umum seperti astronomi, geografi, dan kedokteran sangat berkembang pesat pada masa ini. Para ulama saat itu sangat berperan dalam mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan ini, dibuktikan dengan berbagai prestasinya. Namun, pendidikan pada masa dinasti Umayyah hanya terbatas pada golongan elit saja, sehingga belum menyeluruh pada umat Islam karena sistem politik pendidikan yang diterapkan. Selain itu, Bani Umayyah juga memberi perhatian pada pengembangan ilmu pengetahuan non-agama yang tercermin dalam karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh para cendekiawan saat itu. Salah satu hal yang membedakan pendidikan pada masa Bani Umayyah adalah keterlibatan negara dalam mendukung dan mendanai
lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan pada masa Bani Umayyah sangat berperan penting dalam melahirkan generasi yang berilmu. Masjid-masjid menjadi pusat pembelajaran agama, sementara madrasah atau sekolah menjadi tempat para murid belajar ilmu agama dan umum. Selain itu, rumah-rumah ibadah seperti masjid juga berfungsi sebagai pusat kajian ilmiah, tidak hanya terbatas pada agama. Ilmuwan pada zaman itu juga mempelajari sains, filsafat, dan zaman itu juga mempelajari sains, filsafat, dan kedokteran. Madrasah pertama kali dibangun di Baghdad dan Damaskus dan merupakan cikal bakal universitas besar di dunia Islam seperti Al-Azhar di Mesir. Baik, dari penjelasan yang sudah kami sampaikan tadi, jadi sebagai kesimpulan, pendidikan di zaman dinasti Bani Umayyah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dunia Islam dan bahkan memberikan pengaruh positif terhadap sistem pendidikan di dunia barat, yang mana pendidikan pada masa itu tidak hanya terbatas pada agama, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan lainnya yang sangat penting bagi kemajuan peradaban manusia. Kami berharap melalui presentasi kami ini, kita semua dapat mengambil hikmah dari perjalanan pendidikan dinasti Umayyah dan terus mengembangkan dunia pendidikan di zaman sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.